Hai teman, kembali lagi bersama saya dengan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, sudah memberikan like. Bagi yang belum, mohon bantuannya. Kemudian saya doakan kepada teman-teman yang sekarang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan puasanya ya. Amin, semoga kita kuat puasa sampai akhir. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 72. Alika menunduk, tidak berani menatap mata suaminya. Maaf. Udah, gak apa-apa. Lain kali kalau ada yang membuat pikiran kamu terganggu atau ada pertanyaan apapun, kamu tanyakan pada Mas ya. Syafiq mengelus pipi istrinya itu yang basah karena air mata. Mas gak marah kan? Tanyanya sambil terisak. Marah? Marah kenapa? Karena aku kabur dari rumah. Syafiq terkekeh geli menarik Alika ke dalam pelukannya. Mana bisa sih Mas marah sama kamu? Kamu itu terlalu lucu buat Mas marahin. Lucunya aku udah kalah sama si kembar, celetuk Alika. Setelah semua kesalahpahaman itu selesai, Alika langsung berpakaian. Safa dan Hana sudah dibawa oleh Bu Nining dan Cynthia ke rumah Bu Rita. Saat Alika masuk ke kamar mandi tadi, Cynthia sudah memberikan aba-aba agar Syafiq dan Bu Nining masuk. Mereka bergegas untuk menyusul ke rumah Bu Rita karena sorenya harus segera pulang. Syafiq meninggalkan pekerjaannya hari ini demi untuk menyelesaikan kesalahpahamannya pada sang istri. Kini semuanya sudah selesai, tapi Alika masih ingin bicara pada ibunya soal ini. Saat datang saja, Bu Rita sudah terlihat gelisah. Tahu anaknya akan kecewa, apalagi semua ini salahnya, bukan salah Syafiq. Maafin ibu ya, sesal Bu Rita. Ibu gak usah minta maaf, saut Alika. Semua ini salah ibu, kalau aja ibu ngasih tahu dari awal. Tapi karena kesalahan ibu ini, aku jadi nikah sama Mas Syafiq. Andai ibu ngasih tahu sebelum kami menikah, mungkin saat ini si kembar gak ada. Bu Rita langsung memeluk Alika. Maafin ibu gak maksud berbohong sama kamu. Udah Bu, kesalahan ibu itu dari awal kebahagiaan aku. Perempuan itu ternyata bisa berpikir dewasa. Mungkin jika dalam mode labil, Alika akan marah-marah pada ibunya karena hal ini. Tapi yang didapat sekarang bahkan di luar ekspektasi semua orang. Mas, kopinya. Aluna menaruh cangkir itu di meja kerja suaminya. Makasih. Kalau butuh yang lain, kasih tahu aja, ucap Aluna. Tidak usah merepotkan diri kamu sendiri untuk melayani aku. Entah sudah berapa kali Aluna mendengarkan kata-kata itu dari Azam. Lelaki itu memang tidak pernah menuntut apa-apa dari Aluna, tapi ia tetap memberikan nafkah lahir, tidak dengan nafkah batin. Mereka bahkan tidur di kamar terpisah. Ya, 3 bulan menikah. Hanya 1 kali mereka tidur satu ranjang saat malam pertama pernikahan mereka. Azam bahkan hanya bicara seperlunya pada Aluna. Azam selalu melarang Aluna melakukan pekerjaan rumah karena ada orang yang bertugas untuk itu. Kapan kita akan kembali ke Jakarta? Tanya Aluna. Aku belum bisa pastikan, tapi jika kamu mau lebih dulu ke sana, silakan. Bagaimana mungkin aku pulang duluan? Ibu pasti akan menanyai banyak hal, batin Aluna. Aku akan menunggu. Setelah mengatakan itu, Aluna keluar dari ruang kerja Azam dan menuju kamarnya. Biasa melakukan banyak kegiatan dan sekarang hanya duduk diam. Bahkan untuk melakukan pekerjaan rumah, sekarang dilarang. Aluna tidak suka ada dalam situasi ini. Ia hanya sedang mencoba berperan sebagai istri yang baik sesuai amanah ibunya. Meski belum ada rasa untuk Azam, tapi sebisa mungkin Aluna akan melayani kebutuhan suaminya itu. Hanya statusnya dan Azam sebagai suami istri. Namun nyatanya mereka tidak lebih dari kedua orang asing yang tinggal satu atap. Mending jalan-jalan kali ya, gumam Aluna. Ia bergegas untuk berganti pakaian. Izin ataupun tidak pada Azam, lelaki itu pasti tidak peduli. Tapi Aluna harus tetap meminta izin. Bagaimanapun, Azam adalah suaminya, meskipun hubungan mereka begitu dingin dan hambar.
Setelah izin pada Azam, Aluna langsung memesan taksi online untuk menuju pusat perbelanjaan. Sudah lama ia tidak memuaskan hasrat belanjanya. Biasanya Alika yang akan menjadi teman belanjanya, tapi semenjak Alika menikah, Aluna hanya belanja kebutuhan pokok saja, itu pun jika ia sedang tidak malas. Jarak dari apartemen ke pusat perbelanjaan memakan waktu 30 menit. Aluna mulai mengelilingi dari lantai 1 dan berhenti di toko-toko untuk melihat atau sekalian membeli jika ada barang yang disukai. "Kamu sendirian?" Suara itu sontak membuat Aluna menoleh. Ia mendapati Haris berdiri menatapnya sambil tersenyum. "Seperti yang kamu lihat," balas Aluna dengan senyum terpaksa. Jika ia harus bersikap ketus kepada Haris, lelaki itu pasti menganggap jika Aluna masih memiliki rasa padanya. "Di mana Azam? Kenapa dia tidak menemanimu?" "Suamiku sibuk," terang Aluna dengan penekanan di awal perkataannya. "Lun, bisa bicara sebentar?" "Kita ini lagi bicara kan? Bukan di sini." Aluna menghela napas berat. Tahu apa yang akan dibicarakan oleh Haris semenjak menikah dengan Azam. Haris bahkan beberapa kali mengirimkan pesan dan terus meminta maaf, membuat Aluna menjadi risih karena terus dihubungi. Meskipun Haris tidak mengatakan dengan terang-terangan jika ia tidak rela Aluna menikah dengan Azam, tapi sikap lelaki itu begitu jelas membuktikannya. "Maaf, tapi aku gak punya banyak waktu," tolak Alika. "Kamu masih mencintaiku kan?" Aluna sejenak terpaku dengan jantung yang berpacu, tapi dengan cepat ia mengontrol dirinya. "Aku mencintaimu?" "Iya, tapi itu dulu. Sekarang aku hanya mencintai suamiku." "Bohong. Aku akan percaya itu saat kamu hamil nanti." Aluna tertawa. Apa hubungannya dengan hamil? Manusia tidak bisa menentukan kapan dia bisa hamil. "Iya, memang, tapi kamu gak bakalan bisa hamil kalau kamu belum disentuh kan? Bahkan sampai saat ini Azam pasti belum menyentuhmu," cibir Haris. "Tahu apa kamu soal rumah tanggaku? Lebih baik kamu urus dirimu dan juga istrimu. Jangan campuri kehidupan rumah tanggaku," bentak Aluna lalu pergi tidak memperdulikan teriakan Haris. "Jangan-jangan Mas Azam cerita semuanya ke Haris," gumam Aluna. "Maaf ya Mas, gara-gara aku kamu gak jadi kerja. Kamu udah berapa kali bilang minta maaf sayang. Udahlah, jadikan semua ini pelajaran saja." "Oh iya, kamu tahu soal hotel itu tadi dari Cynthia ya?" terbawa Alika. "Iya, Cynthia ada hubungin ibu," ungkap Syafiq. "Dasar, dia emang gak bisa dipercaya. Pembohong. Katanya gak bilang siapa-siapa," gerutu Alika. "Sayang, kamu pernah dengar gak soal bohong yang diperbolehkan?" Alika menggelengkan kepalanya. "Salah satunya berbohong demi mendamaikan dua orang yang berselisih. Mas berterima kasih karena Cynthia kasih tahu keberadaan kalian. Jadi jangan marah sama dia ya. Niatnya baik loh sayang." "Aku gak akan marah kok. Gak marah kok cemberut gitu. Pinggang aku pegel banget," keluh Alika sambil memegang pinggangnya. "Mas bikin minuman hangat dulu ya, baru nanti pijitin." Syafiq berdiri tapi tangannya dicegah oleh Alika. "Gak usah bikin minum, ayo tidur, Mas pasti capek kan?" Syafiq berbaring di samping istrinya, menjadikan tangannya sebagai bantalan untuk Alika, dan sebelah tangan yang lain mengusap dan memijit lembut pinggang sang istri, tapi perempuan itu langsung menahannya. "Jangan, Mas udah capek nyetir lu," tegurnya. "Nggak apa-apa." "Maaf." Alika tiba-tiba menangis. "Kenapa? Ada yang sakit?" Alika menggelengkan kepalanya. "Maaf, aku nyusahin Mas terus." "Shh, jangan bilang gitu. Udahan nangisnya ya, kita tidur." Dan kecupan hangat mendarat di kening Alika.
diiringi dengan sentuhan di bagian belakang tubuhnya. Syafiq tidak berubah, ia tetap perhatian. Meskipun dirinya sendiri merasa lelah, tapi ia lebih mementingkan Alika. Wajar jika Alika merasa malu, karena Syafiq begitu baik padanya. Bahkan tidak pernah marah, apalagi membentaknya. Dan selesai teman, terima kasih telah baca. Jangan lupa berikan like, komen, serta yang penting subscribe di akhir video ini. Terima kasih Mimin ucapkan, sampai berjumpa, bye.